sore, kembali lagi bersama saya Trias dalam Aneka News hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyegel kantor Bupati Nganjuk, Jawa Timur. Penyegelan ini terkait korupsi jual beli jabatan yang diduga melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Saat ini sedang berlangsung konferensi pers dari Gedung Merah Putih KPK. Untuk mengetahui informasi terkait operasi tangkap tangan oleh KPK, saat ini kami terhubung langsung dengan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih rekan-rekan jurnalis. Pada sore ini kami sampaikan beberapa poin terkait operasi tangkap tangan, dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan pengurusan promosi jabatan pada pemerintah Kabupaten Nganjuk di Jawa Timur. Barang bukti yang sudah diamankan dari berangkas pribadi Bupati Nganjuk adalah sejumlah 647 juta, 8 unit telepon genggam, dan 4 buah buku tabungan. Dan dokumen penting lainnya. Diamankan 5 orang, Saudara NRH, Bupati Nganjuk, Saudara MIM, Ajudan Bupati Nganjuk, Saudara DR, Camat Pace, Saudara ES, Camat Tanjung Anom, dan Saudara HY, Camat Berbel. Saat ini kami persilahkan petugas KPK untuk menunjukkan barang bukti yang diamankan. Baiklah, kami telah terhubung langsung dengan reporter kami yang berada di Nganjuk. Apakah Zakaria bisa mendengar suara saya? Halo, ya sudah terdengar dengan jelas Mbak Trias. Silakan untuk menyampaikan laporannya. Oke, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Nganjuk dan sekarang saya sedang berada dengan salah satu calon camat di Pemkab Nganjuk yang gagal. Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan kasus lelang jabatan yang melibatkan Bupati Anda? Saya itu warga asli Nganjuk loh Mas. Saya lulusan IPDN terbaik, S2 saya di Amerika, anggota aktif PKK juga loh Mas ya. Saya tuh lurah loh tahun kemarin loh. Makanya saya bingung kenapa saya tidak terpilih jadi camat Pace. Saya ditawarkan memang harus bayar 50 juta biar terpilih. Itu tidak sesuai sama integritas saya Mas. Oleh bupati itu kades, camat nih, calon-calon kades dan camat harus bayar 2-50 juta untuk terpilih. Nah, saya tuh kecewa sekali ini jual beli jabatan tuh sudah berlangsung lama sekali di Nganjuk ini Mas ya. Harapan saya tuh semua ini proses penyidikan dapat berlangsung dengan baik dan semua pihak yang bersalah dapat dihukum seberat-beratnya Mas. Terima kasih Mas. Baik, demikian salah satu wawancara dengan calon camat yang gagal terpilih di lingkungan Pemkab Nganjuk. Trias, sebelumnya saya juga telah mewawancarai salah satu PNS yang ada di lingkup Pemkab Nganjuk dan satu warga Nganjuk. Ya, aduh Mas, bupatiku kok bisa gitu, saya juga gak paham Mas. Saya PNS nyicil, bupati juga ikut nyicil korupsi, tapi aduh. Tapi saya di kantor juga gak berani ngapa-ngapain masih. Bingung saya, ya saya sebagai PNS ya menyayangkan sekali sih. Semoga bisa ditindak lebih lanjut lah. Gitu Mas. Ini saya sudah memilih Bapak Bupati. Sopo ya jenenge ya? Oh, Pak Nganu sopo yo? Pokoknya ikulah. Saya kecewa dengan kasus yang dilakukan Pak Bupati. Saya
sebagai warga Nganjuk, yo maunya punya camat sing bener, jujur, lan kompeten. Nuraninya itu loh, mbok yo dipakai. Sekian, terima kasih laporan dari Nganjuk. Baik, terima kasih Dakaria atas laporannya. Pemirsa, kami juga telah terhubung dengan Ibu Bupati Nganjuk yang sedang berada di Bali. Halo, selamat sore Ibu. Apakah terdengar suara saya? Iya Mbak Trias, terdengar kok Mbak Trias. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai kasus ini? Jadi gimana ya Mbak? Saya tuh juga sebenarnya tuh kaget banget, shock banget karena saya tuh lagi liburan Mbak di luar pulau Mbak, di Bali Mbak. Terus kayak tiba-tiba dengerin berita OTT itu sampai saya ketangkap, ya ampun. Aduh gimana ya? Saya juga nggak nyangka sih suami saya tuh bisa begitu. Saya pusing banget Mbak. Aduh nggak tahu deh, saya no komen deh untuk hal-hal seperti ini. Saya masih shock banget ini. Sudah ya. Baik, terima kasih Ibu Bupati atas tanggapannya. Baiklah pemirsa, di studio kami juga telah mengundang beberapa narasumber, diantaranya ada pengamat anti korupsi Ibu Didi, pakar anti korupsi Bapak Raffi, kemudian ada juga dari Badan Kepegawaian Nganjuk Bapak Ilham, dan dari Badan Kepegawaian Jawa Timur Bapak Lutfi. Selain itu kami juga telah terhubung bersama Kepala Lembaga Administrasi Nganjuk Bapak Rizky dan dosen Universitas Negeri Nganjuk Ibu Marini. Ya, langsung saja. Bagaimana dengan tanggapan Ibu Didi terkait peristiwa jual beli jabatan ini? Baik, Mbak Trias, jadi menurut saya jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk ini disebabkan karena kurangnya integritas dari kepala daerah. Jadi bisa kita bilang terkait dengan moral dan etika kepala daerah Kabupaten Nganjuk ini kurang baik. Dan menurut saya hal ini disebabkan juga karena strategi pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk edukasi ini juga masih belum optimal di Kabupaten Nganjuk. Juga terkait dengan SOP asesmen pengisian jabatan juga belum optimal di Kabupaten Nganjuk ini. Selain itu Mbak Trias, menurut saya ada hal-hal lain yang menyebabkan jual beli jabatan ini masih berlangsung di Nganjuk. Jadi yang pertama adalah karena sistem pemilihan camat ini memang belum transparan. Kemudian selain itu juga kurang pedulinya pegawai ASN yang ada di Kabupaten Nganjuk ini untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi selama ini di Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga disebabkan oleh sistem politik yang memang membutuhkan mahar yang besar sehingga calon kepala daerah ini akan berusaha untuk mengembalikan modal ketika mereka terpilih menjadi kepala daerah. Jadi menurut saya seperti itu Mbak Trias. Baik, terima kasih Ibu Didi. Selanjutnya bagaimana dengan Bapak Raffi? Ya, terima kasih Mbak Trias. Sebenarnya saya juga setuju dengan pendapatnya dari Mbak Didi, tetapi saya lebih ingin fokuskannya di bidang teknisnya, terutama di zona integritas Mbak. Jadi zona integritas itu merupakan hal yang penting, terutama di nasional pun itu masih rendah. Itu akan menjadi acuan kita untuk di daerah, berarti ada kemungkinan lebih rendah lagi, sehingga harus ditingkatkan terlebih dahulu. Terus untuk kurangnya kesadaran dari para ASN terhadap kasus-kasus korupsi seperti ini, perlu ditingkatkan lagi untuk bagaimana cara untuk tanggap terhadap kasus-kasus anti korupsi seperti ini. Terutama dalam pemanfaatan teknologi, sebaiknya segera diaplikasikan di daerah-daerah agar tidak ada lagi keraguan di masyarakat tentang kualitas dari pejabat-pejabatnya. Tidak ada lagi kesalahpahaman yang ditimbulkan di kalangan masyarakat. Itu kalau menurut saya dari segi teknisnya. Kemudian Mbak, dari kami sendiri telah mendengar beberapa keluhan dari masyarakat Nganjuk itu tentang bobroknya manajemen pemerintahan di Kabupaten Nganjuk. Itu perlu dilakukan penyelidikan lebih mendalam tentang bagaimana sih manajemen pemerintahan di Kabupaten Nganjuk itu, kenapa sampai beredar kabar tentang bobroknya dari manajemen pemerintahan di Kabupaten Nganjuk itu sendiri. Dan kedua, mungkin kurangnya penegakan peraturan tentang tindakan korupsi di Kabupaten Nganjuk itu sendiri. Itu juga menjadi hal yang penting yang harus dilakukan pendalaman mengapa itu bisa sampai terjadi, agar di kemudian hari itu bisa menemukan ASN dan pemerintahan yang sangat bersih dan bebas dari tindakan korupsi. Itu sih kalau menurut saya Mbak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya Ibu Marini, bagaimana dengan tanggapannya? Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya ke acara ini. Jadi menurut hasil analisa saya, dalam kasus OTT Bupati Nganjuk itu, Bupati Nganjuk dan jajarannya itu tidak mencerminkan nilai aneka ya mereka itu.
Terutama yang pertama itu mereka tuh tidak mencerminkan nilai akuntabilitas yang seharusnya dimiliki oleh setiap pejabat negara. Bupati Nganjuk dan ajudannya gagal mencerminkan jiwa kepemimpinan dengan terjerumusnya mereka pada kasus ini, yang menandakan si Bupati Nganjuk itu tidak mengilhami norma kepemimpinan dan jiwa nasionalisme serta mementingkan kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya Bupati Nganjuk dan beserta jajaran juga tidak mencerminkan nilai nasionalisme. Hal ini ditandai dengan mereka menerima suap, yang berarti mereka tidak memiliki jiwa berkorban karena tidak mau berjuang untuk mendapatkan posisi dengan jalan yang semestinya. Selain itu, Bupati Nganjuk juga tidak mencerminkan nilai musyawarah dalam mencari pejabat yang cocok di tempatnya, di mana jabatan camat seperti yang kita tahu merupakan jabatan yang cukup penting ya, mengingat camat itu merupakan pemimpin kecamatan dalam penyelenggaraan kebijakan di Kabupaten Nganjuk. Baiklah, lalu bagaimana tanggapan dari Bapak Rizky selaku Kepala Lembaga Administrasi Nganjuk? Ya, terima kasih Mbak Trias atas kesempatannya. Jadi kalau dilihat dari kasus ini sudah jelas ya bahwa Bupati Nganjuk dan jajarannya ini telah melakukan pelanggaran hukum, di mana mereka telah melanggar nilai-nilai dasar etika publik, kode etik ASN, terutama terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Terjadinya jual beli jabatan ini menandakan tidak transparannya Bupati ini dalam menyampaikan proses pemilihan pejabat kepada masyarakatnya. Bupati dan jajarannya tidak memiliki integritas dalam pelaksanaan pelayanan publik karena mementingkan kepentingan pribadi daripada memberikan pelayanan yang tulus untuk masyarakat luas. Lalu dari sisi lainnya nih, komitmen mutunya. Harusnya kan mereka dapat dipercaya gitu jajarannya dengan bupatinya. Tapi dengan adanya kasus jual beli jabatan ini, pejabat itu maupun perangkatnya itu bukan dipilih berdasarkan kompetensinya atau kapabilitas kepemimpinannya, melainkan melalui tindakan KKN, jalur belakang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan indikator nilai komitmen mutu yang harusnya dapat dipercaya. Lalu selanjutnya berorientasi pada mutu. Kasus jual beli jabatan ini pada lingkup Pemkab Nganjuk membuat mutu atau kualitas jabatan di lingkup itu tidak terjamin dengan baik. Hal tersebut karena pemilihan pejabat ini tidak dilandaskan pada kualitas kompetensi dan kepemimpinan. Dan yang terakhir, anti korupsi. Jujur, Bupati Nganjuk ini tidak mencerminkan sifat bersih dan jujur dalam melaksanakan tugasnya ini. Dikarenakan beliau menerima hadiah atau janji terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk tersebut. Selanjutnya, adil. Pengisian jabatan ini tidak dilakukan dengan seleksi yang tepat dan adil. Kenapa? Karena proses penunjukannya berdasarkan uang, bukan kecakapan atau kapabilitas yang akan menjadi memimpin nanti di tempat itu. Jadi demikian analisa saya pada kasus kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Rizky. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan pendapat dari Bapak Ilham. Terima kasih Mbak Trias telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Jadi saya mengharapkan ada perbaikan SOP terkait tentang jabatan dan adanya pengawasan yang terus-menerus dari lembaga terkait guna menjaga mutu pejabat yang terseleksi. Inovasi juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sebagai pelaksanaan seleksi CPNS pada era sekarang ini yang memanfaatkan teknologi digital. Jadi seperti melakukan pembinaan anti korupsi secara edukatif, preventif, dan represif. Kemudian berikutnya melakukan penegakan hukum di lingkup instansi pemerintahan Kabupaten Nganjuk, dan terakhir adalah menyelenggarakan asesmen jabatan secara terbuka, adil, dan bersih dari tindakan pidana korupsi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana dengan tanggapan Bapak Lutfi? Terima kasih atas kesempatan yang Mbak Trias berikan kepada saya. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa korupsi itu merupakan kejahatan yang sangat luar biasa, yang mana hal tersebut merugikan banyak orang. Menurut saya Bupati Nganjuk ini nggak memiliki integritas ya, dan juga nggak punya rasa malu. Untuk itu menurut saya perlu adanya pembangunan zona integritas di lingkungan Pemkab Nganjuk, agar Pemkab Nganjuk bisa menjadi wilayah yang bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Kemudian perlu adanya pembangunan sistem yang transparan dan akuntabel untuk mengurangi potensi lelang jabatan. Kemudian menurut saya juga perlu adanya reformasi sistem politik terkait mahar yang besar yang mana
saat ini sering terjadi ya. Jadi seperti itu menurut saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak. Saya berharap proses penyidikan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh semua narasumber yang hadir pada hari ini. Sampai jumpa di Aneka News selanjutnya. Saya Ria, selamat sore.